Hari ini sebelum kita membahas tentang atribut, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu psikometri. Nah, psikometri kan ilmu pengetahuan tentang pengukuran di bidang psikologi. Lalu apa yang diukur dari pengukuran di bidang psikologi ini? Yaitu merupakan prosedur pemberian angka terhadap atribut atau variabel psikologi. Nah, sekarang yang akan kita bahas di dalam materi hari ini adalah apa itu sebenarnya atribut atau variabel psikologi. Atribut sendiri atau kita bisa sebut variabel itu merupakan objek ukur. Jadi adalah sesuatu yang akan menjadi objek dalam pengukuran. Nah, objek pengukuran ini ada dua, yaitu ada fisik dan ada psikis. Yang fisik adalah hal-hal yang bisa kita lihat, yang bisa kita ukur menggunakan alat ukur fisik. Contohnya mungkin suhu badan menggunakan termometer badan, kemudian tinggi menggunakan meteran, terus kemudian berat menggunakan timbangan. Nah, itu contoh-contoh dari atribut atau objek ukur fisik. Objek ukur fisik itu kayak berat badan, kemudian panjang tiang, terus suhu badan, suhu ruangan, kemudian curah hujan. Nah, itu semua adalah atribut fisik atau objek ukur fisik. Kemudian kalau atribut atau objek ukur psikologis itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan psikologis, yaitu perasaan, pikiran, ataupun perilaku dan sikap. Contoh dari atribut fisik dan atribut psikologis. Atribut fisik seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada contohnya tinggi, berat, volume, kemudian mungkin curah hujan, kemudian suhu, dan lain sebagainya. Nah, atribut psikologis sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu kognitif dan non-kognitif. Kognitif adalah semua hal yang berkaitan dengan proses pemikiran, ingatan, dan semua hal yang menggunakan otak. Dan yang non-kognitif itu berkaitan dengan perasaan, kepribadian, sikap, seperti itu. Atribut psikologi yang non-kognitif itu merupakan sesuatu yang ditambahkan oleh individu sebagai proyeksi dari kepribadiannya. Kemudian non-kognitif juga berupa kecenderungan reaksi atau perilaku individu ketika berada dalam situasi tertentu. Contohnya, kita sekarang sedang berada dalam situasi pandemi COVID-19. Ada individu A yang merasa takut, kemudian dia berperilaku tidak mau berinteraksi dengan orang secara langsung, namun secara berlebihan. Jadi dia benar-benar mengisolasi diri dan sama sekali tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ada individu C, dia merasa biasa saja karena dia merasa bahwa situasi pandemi ini akan selalu ada obatnya, jadi dia merasa tenang-tenang saja. Kemudian ada individu E, contohnya mungkin dia waspada, dia tetap melakukan anjuran-anjuran atau himbauan dari pemerintah seperti untuk pencegahan mencuci tangan, kemudian tidak berada di kerumunan, tetapi dia tetap produktif atau tidak meninggalkan kewajibannya. Jadi ada satu situasi yang sama tetapi kita akan bereaksi berbeda. Jadi setiap individu punya reaksi berbeda atas situasi yang sama. Namanya contoh lain, kita sama-sama berada akan ujian UAS. Nah, yang satu mungkin dia merasa tenang karena dia sudah belajar dan merasa yakin dengan kemampuannya, tapi yang satu sangat cemas, bolak-balik kamar mandi karena dia merasa bahwa apa yang dia pelajari itu tidak cukup. Kemudian individu yang lain itu merasa tidak khawatir sama sekali karena mungkin nanti ketika ujian tidak ada pengawasnya. Nah, seperti itu. Nah, contoh
dari atribut psikologis sendiri, atribut psikologi yang non kognitif ini ada kepribadian dan afeksi. Kepribadian ini ada banyak, makanya kalau teman-teman yang sudah biasa, ada yang kepribadian yang sering mungkin teman-teman dengar, ada kepribadian ekstrovert, introvert, kemudian ada yang punya kepribadian intuitif atau sensing menggunakan indera. Nah, itu ada banyak. Kalau teman-teman sudah ambil mata kuliah psikologi kepribadian mungkin tahu. Kemudian contoh yang lain itu isinya nanti tentang afeksi atau perasaan. Nah, ini mungkin berkaitan dengan mood harian. Ada yang hari ini semangat tapi 2 hari lagi tidak semangat. Apalagi sekarang kuliahnya daring, mungkin akan lebih banyak yang menunda pekerjaan atau prokrastinasi. Nah, seperti itu. Jadi di dalam atribut psikologi non kognitif itu ada kepribadian, ada afeksi. Selanjutnya, atribut psikologi atau yang kita bisa sebut sebagai objek ukur psikologi atau variabel psikologi itu yang sudah kita bagi menjadi 2, yaitu ada kognitif dan non-kognitif. Kognitif sendiri itu bisa dibagi menjadi 2 di dalamnya, ada yang kognitif itu yang potensial dan ada yang aktual. Contohnya, kognitif yang potensial itu berupa bakat, intelijensi, itu semua adalah potensi atau sesuatu yang masih di dalam kandungan dan belum diambil. Namanya di dalam sebuah gunung itu kita prediksi di dalamnya ada emas atau berlian. Nah, itu ada sebuah potensi dari gunung bahwa dia punya kandungan emas atau berlian. Sedangkan kalau kognitif yang aktual itu sudah berupa ada bentuknya atau sudah bisa terlihat hasilnya, yaitu bisa berupa prestasi belajar, kayak nilai, IPK, itu semua adalah atribut psikologi atau objek ukur psikologi kognitif aktual. Nah, sedangkan atribut psikologi yang non kognitif yaitu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada aspek afektif dan kepribadian. Permasalahan atribut ukur psikologi atau permasalahan objek ukur psikologi itu ada 4 intinya. Yang pertama, tidak memiliki eksistensi real atau tidak memiliki bentuk fisik, bukan berupa benda atau sesuatu yang 4 dimensi atau 2 dimensi yang bisa dilihat. Jadi maksudnya dia eksis tetapi eksistensinya itu tidak real, yang tidak bisa kita lihat, kita sentuh, kemudian atau kita bisa ukur volumenya atau luasnya. Nah, eksistensi dari si atribut psikologi atau objek ukur psikologi ini merupakan rekaan teoritis yang abstrak. Jadi umpamanya kita berbicara tentang cemas. Nah, apakah si cemas ini sendiri bisa kita lihat? Yang kita bisa lihat adalah bentuk perilakunya, atau yang ini dia bilang tidak bisa diamati secara langsung. Jadi cemas ini tidak bisa diamati secara langsung, melainkan melalui gejala atau indikator perilakunya. Jadi umpamanya kita merasa cemas, yang bisa kita lihat sebagai orang lain, mungkin dia mengeluarkan keringat dingin, kemudian mulai mules perutnya, atau bolak-balik ke kamar mandi. Nah, itu adalah gejala atau indikator perilaku dari cemas itu sendiri. Kalau cemasnya itu berupa konsep teoritik. Kemudian yang keempat, atribut psikologi itu berada dalam diri manusia yang bisa berubah sejalan dengan waktu dan situasi. Umpamanya, kenapa dikatakan itu bisa berubah? Itu tergantung waktu dan situasi. Ketika dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi ini, banyak orang merasa takut, cemas. Nah, hal ini karena kita berada dalam situasi yang seperti ini. Tetapi kalau ini semua sudah selesai, atau si virus COVID-19 ini sudah ada vaksinnya, kemudian orang-orang ini sudah banyak yang sembuh, nah, maka rasa cemas atau takut ini akan menghilang. Begitu juga dengan keadaan-keadaan lain. Mungkin teman-teman akan merasa
punya motivasi tinggi untuk belajar ketika teman-teman bisa berangkat kuliah atau bertemu dengan teman-teman lain atau bisa bertatap muka dengan teman-teman lain. Tetapi ketika teman-teman berada di situasi yang tidak bisa bertemu langsung dengan dosen atau teman-teman seperti kuliah tatap muka, maka mungkin motivasi teman-teman untuk belajar itu akan berkurang. Jadi atribut psikologi atau objek ukur psikologi yang berada dalam diri manusia ini bisa berubah sesuai waktu dan situasinya, jadi sangat dinamis seperti itu.